Para pecinta Beta Butu News di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya Frederikus Atrianus Neboas. Hari ini saya berada di Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat. Jadi hasil pantauan saya di lapangan, di mana kita mengetahui bersama bahwa Bapak Demas Laukalan menyediakan alat bor tanah kepada masyarakat di Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat. Untuk lebih jelasnya kita langsung wawancara Bapak Demas. Selamat siang Bapak Demas. Baik, selamat siang. Kita mendengar informasi bahwa Bapak Demas Laukalan menyediakan alat bor tanah kepada masyarakat di Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat. Mungkin para pecinta Beta Butu News ingin mengetahui sedikit, mungkin Bapak Demas bisa memberikan sedikit pendapat kepada para pemirsa. Baik, terima kasih, selamat siang para pemirsa Beta Butu News dimanapun berada. Sedikit penyampaian saya terhadap media Beta Butu News, di mana kehadiran bantuan pemboran air baku, air bersih masyarakat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sejak tahun 45 hingga kini tidak ada pejuang-pejuang yang memperjuangkan bantuan-bantuan yang kaitan dengan air baku bagi masyarakat Letneo Selatan. Keterkaitan dengan keluhan ini, saya juga hadir sebagai salah satu anak di tengah-tengah keluarga besar di Letneo Selatan. Saya pun tidak bersikap tenang, namun saya selalu membangun miskomunikasi, mencari jalan bagaimana bisa mendatangkan bantuan air bersih. Keterkaitan dengan melalui musrembang setingkat kecamatan, desa, mereka selalu membahas tentang hal ini, tapi hanya tinggal bahas, tetapi tidak pernah memperjuangkan dan akan merealisasikan hal seperti yang terjadi di lapangan sekarang ini. Keterkaitan dengan perjuangan saya, sudah beberapa kali saya sudah lakukan di beberapa desa di Kecamatan Insana Barat, umumnya di TTU, di Desa Bandai, Kecamatan Insana Barat, sudah realisasi, pembangunan sudah berjalan, masyarakat sudah merasakan air bersih di Kecamatan Insana Barat. Desa ini juga demikian. Letneo Selatan pun demikian. Tahun ini saya hadirkan atas kerjasama yang baik saya pribadi dengan pihak P2AT Provinsi Nusa Tenggara Timur, membangun miskomunikasi yang baik dengan keluhan-keluhan masyarakat. Saya boleh menjadi satu hidangan yang baik, saya bawa ke tengah-tengah pihak-pihak yang memberikan bantuan ini. Akhirnya boleh mereka menjawab secara baik. Ini pemirsa, alat berat ini menelan biaya bilangannya sangat signifikan, kurang lebih 1,3 miliar. Dari pemboran, perpipaan, bak, tower, total anggaran 1,3 miliar. Ini atas hasil perjuangan saya. Ketika hal-hal ini saya lakukan, namun yang di belakang, yang bukan yang diperjuangkan, itulah yang mengatasnamai bahwa dia yang berjuang. Bukti nyata yang saya buat seperti ini. Dengan ini kita bisa buktikan bahwa para politisi-politisi yang hadir di tengah kalangan masyarakat membawa janji-janji hoax buat masyarakat, berhentilah, tunjukkanlah kinerja, tunjukkanlah kemampuan, berbuatlah sebaik mungkin bagi masyarakat, itulah yang bisa dibicarakan. Kalau hal bicara aja tidak boleh, karena masyarakat sekarang susah mendengar hal-hal yang kaitan dengan hoax. Maka itu mari saya mengajak para pecinta-pecinta politisi, marilah kita bergandeng tangan, memperjuangkan, mempedulikan hal-hal yang kita bisa buat baik terhadap masyarakat, terkhusus keluarga. Tentu ini menjadi ajakan saya bagi kita semua agar ke depan kita tetap belajar bekerja keras, menunjukkan hal-hal yang fakta,
di tengah keluarga, di tengah masyarakat, terkhusus di tengah masyarakat nasional. Saya pribadi, saya juga pernah terjun ke dunia politik pada 2019 yang silam. Banyak hal yang kita buat, namun masyarakat menilai itu hal yang tidak fakta. Namun yang membawa hal-hal yang tidak benar, itulah yang mereka menganggap itu benar buat mereka. Kenyataan yang mereka tuai adalah kebohongan yang mereka tuai. Tapi kita membuat hal yang baik, inilah yang kita tunjukkan buat mereka. Maka itu secara pribadi saya satu harapan, mari mendukung Demas Lokalna dalam program-program berikutnya, bisa membawa kebaikan, bisa membawa pelayanan yang baik bagi keluarga, bagi masyarakat di tengah Kecamatan Insana Barat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, sehat buat keluarga besar Kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberi pandangan baik, pemahaman atau bantuan-bantuan yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk turun ke masyarakat. Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih. Inilah yang bisa saya berikan kepada keluarga besar Kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, jika hal-hal yang tidak menjadi berkenan buat Bapak Mama Pemisa dimanapun berada, mohon diampun. Kita pun belajar dari kesalahan, maka menuju kebenaran. Bapak Demas, ketersediaan alat ini selama ini sudah 2 desa ya, di 2 desa? Sudah 3 desa di Insana Barat, sudah terrealisasi. Jadi terakhirnya di Letneo Selatan? Tidak terakhir, namun ini akan bergeser terus pelayanan saya. Akan saya berjuang terus di beberapa desa di Insana Barat. Di Insana Barat ini kan 12 desa. Ya. Jadi tidak hanya di sini saja, namun perjuangan akan tetap terus sampai kapanpun titik penghabisan yang tersedianya alat ini apakah ini Bapak Demas membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat? Saya membangun komunikasi dengan pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kaitan dengan pihak pimpinan Kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira mungkin Pak Demas bisa memberikan kira-kira harapan terakhir kepada masyarakat itu seperti apa sehingga bisa menggunakan alat ini sebaik-baiknya dan bisa bekerja keras. Harapan saya, marilah kita bergandeng tangan, bersatu hati, membangun hal-hal yang baik yang bisa menunjukkan kinerja-kinerja yang baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Janganlah kita ditipu sepanjang masa ketika hadirnya orang-orang yang mendatangkan penyampaian-penyampaian yang tidak benar. Itu masyarakat di siang hari ini mengimbau lewat media Beta Butu News, kiranya hal-hal yang fakta yang masyarakat boleh percaya, tapi yang bersifat reposisi saya anggap itu dihilangkan di kalangan masyarakat. Karena masyarakat harus membuktikan orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kepedulian masyarakat kaitan dengan keluhan-keluhan di tengah masyarakat. Jangan kita mengeluh tapi mereka lakukan hal-hal yang tidak benar. Ini yang harus kita berpikir, kita harus menyelesaikan secara baik. Bapak Demas, mungkin sebelum saya menutup wawancara ini, kita minta Bapak Demas memperkenalkan diri. Baik. Kepada masyarakat. Masyarakat dimanapun berada, media Beta Butu News, perkenalkan nama saya Demas Lokalna. Saya adalah salah satu tim aspirasi anggota DPR RI, Bapak Edward Tanur, Sarjana Hukum, membidangi di Komisi 4, fraksi PKB DPR RI, membidangi perikanan, peternakan, lingkungan hidup, bulog. Ini kami sebagai tim pun akan siap bekerja
dan juga saya adalah salah satu mantan caleg dari Dapil Insana, di mana kemarin saya terakomodir terpanggil oleh PKB. Tetapi kegagalan ini bukanlah menjadi hal yang menjadi patah semangat untuk saya, tapi kegagalan ini menjadi hal yang motivasi untuk bekerja keras, menunjukkan kemampuan kerja keras kepada masyarakat. Maka rakyat juga akan melihat mana yang benar, mana yang terbenar untuk memberikan pelayanan-pelayanan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pemirsa di siang hari ini di media Beta Butuh News. Bapak Demas, selama ini kita mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Demas bahwa banyak janji-janji manis, tetapi Bapak Demas melakukan hal ini sebagai bukti nyata ya. Saya tidak pernah memberi janji, bukan hanya sekadar alat berat ini. Para pemirsa Beta Butuh News, saya juga bergerak memberi bantuan perjuangan bidik misi di beberapa jenjang perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur, Undana, Politeknik Negeri Kupang, Unimor, dan Poltekkes. Ini saya sering membangun komunikasi, kedekatan, bisa membantu masyarakat yang berekonomi lemah. Ingin untuk anak-anak masuk sekolah tapi ekonominya lemah. Dengan kehadiran saya berkoordinasi, berdiskusi, membangun komunikasi yang baik para pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Adik-adik semua, tidak semuanya, 1-2 di antara mereka saya upayakan mereka dapat bantuan-bantuan orang tua yang kemampuan ekonomi lemah. Banyak hal yang dapat kita buat di tengah kalangan keluarga Bapak Maman semua mengetahui apa yang selama ini saya buat. Tapi ketika kehadiran pesta demokrasi tiba, maka kebaikan itu mereka abaikan bahwa itu tidak benar. Yang membawa berita bohong itulah yang benar buat mereka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab secara baik. Dari baik Bapak Demas, terima kasih Bapak Demas. Selamat siang Bapak Demas. Selamat siang Bapak Desa Detneo Selatan, Kabupaten TTU. Kita mengetahui bersama bahwa Bapak Demas Laukalan, salah satu figur muda dari Partai PKB yang telah berjuang, bekerja keras, membangun komunikasi dengan pemerintah, sehingga buktinya hari ini kita melihat tersedianya alat bor tanah di Desa Detneo Selatan. Kira-kira tanggapan dari Bapak Desa seperti apa? Mungkin sebelum memberikan tanggapan, Bapak Desa memperkenalkan diri. Baik, kalau nama saya Gregus Gari. Asal saya Bajawa, datang di TTU tahun 77, tanggal 12 Juni tahun 77, saya sudah ada di TTU. Jadi tahun 2014, sebelum itu saya di Dinas Peternakan kurang lebih hampir 20 tahun. Dari 20 tahun itu, tahun 2004 saya pindah ke Dinas Pendapatan, 10 tahun, 25 hari, 11 jam. Lalu dari Dinas Pendapatan, saya dimutasikan di Kecamatan Insana Barat tahun 2014 sampai dengan sekarang. Tahun 2019 kemarin, pas masa berakhirnya mantan Kepala Desa Detneo Selatan, maka saya datang ke sini karena itu dilantik oleh Bupati. Dalam SK itu tanggal 2 Desember 2019 pelantikan saya. Tanggal 23 Januari 2020 SK Bupati. SK dari Bupati 664 garing Kep garing HK garing 2012 tahun 2020. Setelah saya dilantik jadi penjabat di Desa Detneo Selatan, yang saya berpikir positif untuk masyarakat. Setelah saya bertemu dengan masyarakat, saya bertanya mereka, kira-kira kita Desa Detneo Selatan ini, kira-kira di depan kita yang kita sangat membutuhkan itu apa? Pada saat itu banyak masyarakat bilang, Pak, kami di sini adalah air bersih, air minum. Karena selama ini kami ambil air di sumur. Itu pun kalau ada kami bersyukur. Tapi kalau tidak ada kami setengah mati. Soal air di sini banyak. Air cuci piring dan air mandi banyak.
tetapi kalau air minum tidak ada sama sekali. Oleh karena itu makanya saya minta, kalau seperti itu mari kita bergandeng tangan, kita rencana ke depan untuk sumur bor. Sehingga target saya tahun 2020 untuk tahun 2021 harus sumur bor. Nah, sumur bor ini kita sudah komitmen. Setelah itu lokasinya kami sudah lihat. Setelah itu tiba-tiba datang dari P2AT. Nah, di sini saya merasa bangga sekali. Berarti terjawab. Selain dari dana desa membangun desa Lernia Selatan kaitan dengan sumur, ternyata ada uluran tangan dari PKB. Saya tidak berbicara tentang politik. Karena saya adalah ASN, saya bisa belum komentar. Apabila saya sudah pensiun, saya bisa komentar. Tetapi adanya P2AT ini, saya bersyukur sekali. Itu artinya dengan hati nurani membantu masyarakat dengan begitu baik, sehingga masyarakat bisa menikmati air ini. Nah, ini yang saya bangga. Karena memang selama ini di Lernia Selatan ini kita lihat keadaan seperti ini. Memang kesulitan air. Jadi saya bersyukur sekali, selain dari PD2AT, ya toh, terus ada dana desa. Ada dana desa yang kita sudah rencanakan tahun 2020, tahun 2021 kita sumur bor waktu itu. Sehingga malahan gerahnya lebih cepat daripada P2AT, lebih cepat. Lebih cepat untuk menanggapi, tapi itulah bedanya kalau dari APBD 1 ya. Sehingga dengan dana desa agak sedikit beda-beda tipis, karena kami harus lewat prosedur. Bagaimana bisa mengeluarkan uang dana desa melalui prosedur itu, aturan-aturan yang kita pakai. Sehingga tidak bisa kita bak-tabrak nanti dari P2AT ada dengan pemerintah desa. Jadi sekali lagi, saya bersyukur dan terima kasih, puji Tuhan, yang sudah punya rencana baik untuk desa kami ini. Lewat Itu, ini Pak Dema. lewat Pak Dema, saya bersyukur. Kita masyarakat, karena waktu awal datang itu, saya bilang itulah, ini bilang bukan Thomas ya. Nah, tapi ini nyata, kita omong soal kenyataan. Nah, ini memberikan motivasi dari masyarakat, harus respon ini. Harus respon. Karena orang datang tujuan yang baik, kita harus menerima dengan respon yang baik. Sehingga masyarakat kecil besar itu bisa menikmati apa yang kita rencanakan dari P2AT. Mungkin itu saja yang Jadi selama ini Bapak mereka dari desa sudah bangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk kalau bisa memperjuangkan alat bor. Saya Seperti apa? waktu itu saya ada dua. Yang pertama saya datangkan teman atau orang yang ahli di bidang survei air. Itu dari PU. Ada dua titik yang saya lihat bahwa air ini kita lalu-lalu lewat kali, tapi air mengalir hadapan kita. Tetapi untuk kita mau bor atau mau gali, kita harus sepakat dengan masyarakat. Sehingga jangan ada baku istilahnya kita harus sepakat. Air yang sudah ada, air hidup dengan kali yang musim hujan dia mengalir, kita gali dari antara cabang air mengalir dengan yang kering itu kurang lebih 10 meter, kita mau gali pakai ekskavator waktu itu. Jadi waktu itu dia kasih contoh, di Loeram itu dulu tidak ada air dan itu hanya kali kecil. Setelah komunikasi bahwa ada kali air bisa mengalir, oh ada. Ternyata memang itu susah, tetapi mereka bilang ini pakai cara ini. Akhirnya gali, bikin pakai alat berat itu sumur gali. Ternyata jadi sampai hari ini Loeram itu bisa menikmati air yang pakai itu. Setelah saya tanya kepada masyarakat saya, bagaimana kita pakai ini atau bagaimana? Tidak, kami mau geolistrik. Oke, kita sepakat mau geolistrik. Supaya geolistrik ini dia betul-betul tahu bahwa titik air yang besar dan kecil di mana. Pasti orang akan tahu. Karena dia harus ke sana diameter 100 meter, silang terus ada dia pun titik grafik air itu cepat atau lambat, dia pasti tahu. Secara manusia kita tidak mungkin lihat pakai alat ini kadang-kadang meleset. Tetapi kalau geolistrik pasti. Sehingga sepakat bahwa kita sumur bor pakai geolistrik waktu itu. Waktu itu rencana sudah ini, tiba-tiba datang P2AT, bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali. Hanya persoalan sekarang yang saya berpikir bahwa tujuan sudah bagus di Kiskasen. Tapi itu ada dua titik yang nanti ini saya mau nyampaikan memang. Satu titik yang sudah gali bersyukur, dan rencana dari pemerintah desa belum bor karena kita masih tunggu
yang punya ahli di bidang air itu. Sehingga saya bilang, apakah ada beberapa masyarakat tanya, Bapak ini apakah ini nanti 2 sumur, apakah hanya 1 titik kiskase atau bagaimana ini? Jadi saya berpikir kalau memang masyarakat sepakat, ya kita bisa alihkan lokasi itu daripada berdekatan. Nanti kan tidak bagus. Tidak bagus, sehingga beralihkan supaya masyarakat saya di Seknaib dengan desa Ana bisa menikmati. Kalau memang kita rencana, kalau memang masyarakat saya atau tidak berkeberatan, misalnya ada lokasi tanah yang bisa digor, nanti mungkin di situ P2AT, mungkin selain dan desa, mungkin kita di sekitar ini. Itu pikiran saya, sehingga masyarakat saya menyangkal semuanya seperti itu. Barangkali itu saja komentar saya. Bapak, mungkin pertanyaan yang terakhir. Iya. Kita mengetahui bahwa lewat ini Pak Demas, Iya. Laukalan, buktinya hari ini alat bor tanah tersedia di desa Letneo. Mungkin yang terakhir harapan dari Bapak seperti apa? Harapan saya, mari kita bergandeng tangan, menerima P2AT ini, anggap kita punya anak, jangan pikir yang lain-lain. Karena ini tujuannya baik kepada masyarakat, itu perlu kita menjaga. Jadi kita menanam baru kita panen itu pasti. Jangan kita hanya mau ingin panen. Justru kan ini malaikat. Kalau menurut saya ini malaikat yang sangat membantu desa Letneo Selatan ini. Itu harapan saya ke depan. Sehingga nama kita tetap disebut, kita bangga adanya dari pemerintah lama, tapi ini sudah mendahului. Ini sangat baik. Hanya sekarang tinggal masyarakat kita bagaimana berpikir untuk menerima ini untuk ke depan seperti apa. Itu saja komentar saya. Baik Bapak, terima kasih Bapak Desa.